Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Safinatur Rohmah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Kesadaran Individu dalam Mengenali Diri Terhadap Adanya Perangkap Kehidupan. Abstrak. Disadari atau tidak, sebagian besar individu terjebak di dalam satu atau lebih perangkap kehidupan. Ada sebagian individu yang sadar akan perangkap hidup yang menjerat kehidupannya, dan ada pula individu yang tidak sadar bahwa dirinya terjerat dalam perangkap kehidupan dan menganggap kehidupannya baik-baik saja. Perangkap kehidupan atau life trap merupakan pola pikir dan perilaku yang salah yang terorganisir dan terus-menerus mempengaruhi kehidupan seseorang. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pentingnya kesadaran individu dalam mengenali diri, mengetahui jenis perangkap kehidupan, faktor penyebab, dan cara terbebas dari perangkap kehidupan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian survei dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% responden sebelumnya belum mengetahui tentang perangkap kehidupan dan 100% responden menjawab bahwasannya mengetahui tentang perangkap kehidupan itu penting. Kesalahan pola asuh orang tua di masa kecil, trauma di masa kecil, trauma di masa dewasa, lingkungan tempat tinggal, ekspektasi orang lain yang terlalu tinggi, mempengaruhi munculnya perangkap kehidupan pada setiap individu. Perangkap kehidupan dapat diatasi dengan cara mengenali diri, mengenali penyebab trauma di masa lalu, menguasai pikiran dan perasaan, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, menghindari ketegangan emosi, dan meminta bantuan kepada tenaga profesional. Kata kunci: individu, mengenali diri, perangkap kehidupan, dan perilaku. Pendahuluan. Pada dasarnya, setiap individu pasti mengalami perangkap kehidupan, mulai dari yang ringan hingga yang dapat berdampak buruk pada kehidupan mendatang. Masih banyak individu yang belum mengetahui apa itu perangkap kehidupan, sehingga dapat dipastikan banyak individu yang belum sadar akan perangkap kehidupan seperti apa yang dialaminya. Pentingnya memahami perangkap kehidupan ini akan mengenalkan seseorang pada dirinya sendiri secara mendalam, dikarenakan untuk memahami perangkap kehidupan yang dialami oleh seseorang, haruslah mengenali diri secara mendalam terlebih dahulu, sehingga dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana cara mengenali diri dan pentingnya kesadaran diri terhadap perangkap kehidupan yang dialami. Metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian survei dan kajian literatur. Penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang diteliti adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian relatif, sebaran, dan hubungan antara variabel sosial dan psikologis. Dalam kajian literatur, alat ukur dengan menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perangkap hidup individu dan faktor-faktor penyebabnya. Newman W. Lawrence menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei ini, peneliti membagikan kuesioner kepada 20 orang responden yang merupakan mahasiswa tentang kepercayaan pendapat yang berkaitan dengan perangkap kehidupan, faktor penyebab, serta cara mengatasinya. Prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara menghitung berapa persentase responden yang mengetahui tentang perangkap kehidupan dan seberapa penting perangkap kehidupan untuk diketahui. Data yang diperoleh akan dianalisis dan disimpulkan sebagai cara untuk mengatasi perangkap kehidupan tersebut. Hasil dan pembahasan. Persentase responden yang mengetahui tentang perangkap kehidupan. Setelah dilakukan survei, 15 dari 20 responden belum mengetahui tentang perangkap kehidupan. Dan setelah diberikan 15 pemahaman tentang perangkap kehidupan, 100% responden menjawab bahwasannya mengetahui tentang perangkap kehidupan ini penting. Ada 11 jenis perangkap hidup. Terlepas dari banyak jenisnya, ada satu kesamaan dari semua perangkap kehidupan ini, yaitu dapat merusak diri sendiri. 19 dari 20 responden mengakui bahwa perangkap hidup dapat merusak diri sendiri di masa sekarang hingga membawa dampak buruk bagi masa depan. Bersifat merusak diri dikarenakan perangkap kehidupan sebenarnya adalah penjara mental dan emosional yang muncul karena proses pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, meniru, atau tidak melarikan diri atau menyelamatkan diri.
Maka, ketika seseorang merasa terdapat emosional yang terbelenggu dalam dirinya, orang tersebut akan melakukan sebuah perlawanan atau mencari perlindungan diri dengan cara menciptakan suatu emosional baru yang dianggapnya aman, yang secara terus-menerus akan tertanam pada pola pikirnya dan tanpa disadari, cara tersebut merupakan cara yang salah. B. Macam-macam perangkap kehidupan. Menurut Jeffrey E. Young, PhD, dan James S. Klosko yang merupakan kognitif terapis dari Amerika berkata berdasarkan pengalaman praktis terapi, mereka mengidentifikasi dan mengelompokkan 11 macam perangkap kehidupan paling sering dialami oleh setiap individu, yaitu abandonment, mistrust abuse, emotional deprivation, social exclusion, dependence, vulnerability, defectiveness, failure, subjugation, unrelenting standard, dan entitlement. Dari 11 jenis perangkap kehidupan, vulnerability merupakan perangkap hidup yang paling banyak dialami oleh beberapa responden. Kemudian abandonment, dependence, dan subjugation di urutan kedua yang paling banyak dialami oleh responden. Yang pertama, abandonment. Kondisi di mana seseorang merasa ditinggalkan atau dibuang oleh orang terdekat, diikuti oleh perasaan berempati dengan diri sendiri, kesepian dan kesedihan yang disebabkan kurangnya rasa aman dan kasih sayang di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar semasa kecil. Pada saat beranjak dewasa, perilaku yang akan muncul ialah ia akan merasa khawatir akan kesendiriannya, cenderung mencari teman, menunjukkan sikap empati berlebih pada orang lain, bahkan sekalipun kepada orang yang mengacuhkan dan menyakitinya. Yang kedua, mistrust abuse. Kondisi di mana seseorang merasa tidak aman, terlalu curiga dan takut orang lain akan berbuat buruk kepadanya. Hal ini disebabkan kurangnya rasa aman di lingkungan keluarga, sering dibohongi dan diberi harapan palsu semasa kecilnya. Perilaku yang biasanya muncul saat tumbuh dewasa berupa asumsi dan persepsi buruk tentang orang lain. Pesimis, selalu berpikiran negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, emotional deprivation. Kondisi di mana seseorang tidak merasa diperhatikan dan tidak dipedulikan oleh orang lain yang disebabkan ketika semasa kecil seseorang tidak mendapatkan kehangatan, kasih sayang, dan cinta dari keluarga. Perilaku yang muncul ketika tumbuh dewasa biasanya berupa gonta-ganti pasangan, teman-teman dekat, teman bekerja, dan lainnya untuk mendapatkan kesenangan serta perhatian yang belum pernah didapat sebelumnya. Kemudian yang keempat, social exclusion. Kondisi di mana seseorang merasa terasingkan dari lingkungan sosialnya, sering merasa cemas dalam situasi sosial, takut pada penilaian orang lain terhadap dirinya, dan cenderung menghindari orang lain. Perilaku yang muncul ketika dewasa biasanya berupa pengasingan diri dan enggan membangun relasi dengan orang lain. Perasaan merasa tidak diterima dalam diri mereka memiliki pengaruh yang besar, khususnya bagi kesehatan mental, merasa dunia tidak adil untuk pribadi mereka dan akhirnya menjadi pribadi yang tertutup. Yang kelima, dependence. Kondisi di mana seseorang merasa harus bergantung pada orang lain dan tidak dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, disebabkan semasa kecil dituntut untuk menjadi seperti apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua yang overprotective dan otoriter. Perilaku yang muncul saat tumbuh dewasa biasanya berupa rasa takut, salah, mudah cemas, mudah putus asa, kesulitan membangun kehidupan, dan hanya bisa bergantung pada orang lain. Kemudian yang keenam, vulnerability. Kondisi di mana seseorang merasa hidup di kondisi yang salah dan buruk, merasa bahwa ia hidup dalam penuh kekejaman dan menyakitkan. Seseorang dengan perangkap ini cenderung ragu dan takut untuk keluar dari zona nyamannya. Perilaku yang muncul ketika dewasa ialah ketakutan yang berlebih, keyakinan yang buruk, dan kurangnya rasa kepercayaan diri kepada orang lain. Yang ketujuh, defectiveness. Kondisi di mana seseorang merasa tidak sempurna, selalu menyalahkan diri sendiri, serta ragu apakah ia dihargai oleh orang lain atau tidak. Hal ini disebabkan kritikan yang bertubi-tubi dan perasaan tidak dihargai dan diharapkan saat masih di zona perkembangan di masa kecil. Perilaku yang muncul ketika tumbuh dewasa biasanya berupa kurang percaya diri, tidak mau terbuka dengan orang lain, dan perasaan takut salah. Yang kedelapan, failure. Kondisi di mana seseorang takut terhadap kegagalan secara berlebihan, merasa selalu salah dan pecundang terburuk. Seseorang dengan perangkap hidup ini cenderung berpikiran bahwa dirinya selalu gagal dan tidak dapat memenuhi persyaratan di mata orang lain.
Perilaku yang muncul saat tumbuh dewasa berupa kepercayaan diri yang buruk dan ragu-ragu dengan apa yang harus ia putuskan. Yang kesembilan, subjugation. Kondisi di mana seseorang merasa harus melakukan apa yang dikehendaki oleh orang lain dan selalu berusaha menyenangkan hati orang lain tanpa memedulikan kesenangan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan oleh pola asuh orang tua yang terlalu keras, di mana anak harus selalu melakukan apa yang mereka katakan. Perilaku yang muncul ketika beranjak dewasa biasanya berupa kurang baik dalam membina kehidupan sosial dan pekerjaan, terutama dengan sosok pemimpin yang otoriter. Yang kesepuluh, unrelenting standard. Kondisi di mana seseorang merasa harus menjadi yang terbaik dengan standar yang telah ditentukan. Pencapaian yang sangat tinggi dan selalu mementingkan prestasi. Seseorang dengan perangkap kehidupan ini cenderung memiliki perasaan yang tidak mampu, rendah diri, dan malu seolah-olah mengintai dan akan menghancurkan hidup apabila tidak dapat mencapai menjadi yang terbaik. Perilaku yang muncul ketika beranjak dewasa biasanya berupa keinginan untuk menjadi nomor satu dalam segala aspek dan kurang memperhatikan perasaan orang lain. Yang ke-11, entitlement. Kondisi di mana seseorang selalu merasa berhak atas apa yang ia inginkan. Hal ini disebabkan orang tua yang memanjakan seorang anak secara berlebihan dan mengabulkan segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang anak dalam kondisi apapun, baik saat sedang senang maupun sulit. Perilaku yang muncul ketika tumbuh dewasa berupa keegoisan, tidak pernah merasa bersalah, dan emosi yang sering meledak. C. Faktor penyebab. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, faktor penyebab timbulnya perangkap kehidupan dalam diri diantaranya: yang pertama, kesalahan pola asuh orang tua di masa kecil. Pola asuh yang salah apabila dilakukan secara terus-menerus di masa kecil akan melekat di otak dan akibatnya terdapat dampak negatif yang timbul ketika anak beranjak dewasa. Yang kedua, trauma di masa kecil. Banyak kejadian-kejadian tak terduga yang dapat dialami seseorang di masa kecil. Perilaku yang terbentuk karena pengalaman traumatis dapat mengakar dan tertanam dalam perkembangan kepribadian mereka. Yang ketiga, trauma di masa dewasa. Tidak hanya trauma di masa kecil, trauma di masa dewasa juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Rasa takut terhadap kejadian yang baru saja dialami akan berdampak pada pola pikir dan sikap seseorang. Tanpa disadari, hal tersebut membuat seseorang terjebak dalam perangkap kehidupan. Yang keempat, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan sekitar sangat membawa dampak bagi kehidupan seseorang, dikarenakan kebiasaan pada lingkungan tempat tinggal terjadi secara berulang dan terus-menerus. Hal tersebut juga dapat merubah pola pikir seseorang dalam mengatasi suatu masalah. Yang kelima, ekspektasi orang lain yang terlalu tinggi. Hidup dalam ekspektasi orang lain merupakan hal yang membahayakan bagi diri. Seseorang akan terus berusaha menjadi apa yang diinginkan orang lain, sehingga tanpa disadari seseorang akan mengabaikan perasaannya sendiri dan selalu berusaha menyenangkan orang lain sampai sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh orang lain. D. Cara terbebas dari perangkap kehidupan. Perangkap kehidupan terjadi dikarenakan sebuah ketakutan. Ketakutan disebabkan karena beberapa hal, yakni rasa percaya diri yang rendah, menghadapi kejadian saat ini dengan menggunakan pengalaman masa lalu, merasa tidak nyaman di zona yang biasanya disebut comfort zone, dan tidak dapat melepaskan pola lama atau kejadian masa lalu. Cara mengatasi perangkap kehidupan tersebut yaitu: yang pertama, kenali diri. Langkah pertama untuk mengenali diri ialah dengan cara mengetahui kelebihan dan kelemahan diri, bersikap jujur pada diri sendiri, mendengarkan suara hati, sadari dan pahami peran dalam kehidupan. Dengan langkah-langkah tersebut, seseorang akan mulai mengenali diri sendiri. Yang kedua, kenali dan lawan ketakutan. Untuk mengenali ketakutan ialah mencari akar permasalahan atau penyebab merasa takut. Dengan mengenali penyebab ketakutan tersebut, secara otomatis kadar rasa takut akan sedikit berkurang. Kemudian menanyakan pada diri sendiri dan menganalisis bagaimana cara menghilangkan rasa takut tersebut. Ketakutan harus dihadapi agar rasa takut tersebut hilang secara perlahan. Yang ketiga, kuasai pikiran dan perasaan. Mengendalikan pikiran merupakan cara paling sederhana untuk mengatasi rasa takut. Pikirkan hal-hal positif dan buang jauh-jauh pikiran negatif. Lakukan afirmasi positif pada diri sendiri. Yang keempat, lihat suatu masalah dengan sudut pandang yang berbeda.
Perangkap kehidupan terjadi karena seseorang melihat suatu masalah baru dengan sudut pandang yang lama atau dari pengalaman masa lalu. Maka untuk mengatasinya, mulailah untuk melihat suatu masalah dari beberapa sudut pandang. Yang kelima, hindari ketegangan emosi dan hadapi setiap kejadian dengan rileks. Ketegangan emosi dalam menghadapi suatu masalah bukan menyelesaikan masalah, tetapi memperkeruh suasana dan memperburuk keadaan. Untuk itu diperlukan pengelolaan emosi yang baik. Yang keenam, meminta bantuan kepada tenaga profesional. Apabila sudah tidak mampu mengatasi perangkap kehidupan yang sangat berdampak pada kehidupan, dianjurkan untuk meminta bantuan kepada tenaga profesional seperti psikolog. Tidak ada kata terlambat untuk meraih kehidupan. Mungkin untuk mencapainya perlu menyingkirkan perangkap kehidupan yang selama ini membelenggu dan menemukan kembali diri kita. Kesimpulan. Pada dasarnya, perangkap kehidupan ialah suatu kondisi yang pasti dialami oleh setiap individu, yang mana kondisi tersebut berasal dari pengalaman yang pernah dialami di masa lalu, dan mempengaruhi setiap individu hingga dewasa, bahkan mungkin saja tidak pernah teratasi akibat ketidaksadaran mereka dalam kontrol diri dan mental. Pentingnya individu mengetahui perangkap kehidupan ialah disebabkan perangkap kehidupan dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang akan berdampak pada kehidupan di masa depan apabila tidak segera diatasi. Perangkap kehidupan dapat diatasi dengan cara mengenali diri sendiri, mengenali penyebab trauma di masa lalu, menguasai pikiran dan perasaan, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, menghindari ketegangan emosi dan menghadapi setiap kejadian dengan rileks, dan yang terakhir meminta bantuan kepada tenaga profesional. Ucapan terima kasih. Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, maka penelitian ini yang berjudul Pentingnya Kesadaran Individu dalam Mengenali Diri Terhadap Adanya Perangkap Kehidupan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak atau Ibu Saiful Anwar STPMP selaku Direktur Utama Politeknik Negeri Jember, Dr. Eli Kurniawati STPMP selaku Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, dan Dr. Asrumi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan artikel ilmiah. Baik, cukup sekian presentasi tentang artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.